Coba deh bayangin momen itu, pas Ramadan, matahari udah mau tenggelam, terus suara azan maghrib kedengeran. Wah, lega banget kan rasanya. Segelas air putih aja rasanya kayak anugerah dari langit, dan sebutir kurma, itu bisa lebih nikmat dari makanan paling mewah sekalipun. Nah, di balik momen yang indah itu, sebenarnya ada cerita panjang yang luar biasa. Pernah nggak sih kepikiran, sejak kapan ya kita sebagai manusia diperintahkan untuk puasa? Gimana awal mulanya? Yuk, kita coba jalan-jalan ke masa lalu buat cari tahu asal-usul dari ibadah yang luar biasa ini. Oke, kita mulai penelusuran kita ya. Nah, yang unik nih, perjalanan ini tuh nggak langsung kita mulai dari puasa Ramadan, tapi justru dari masa-masa paling awal Islam, di mana ternyata praktek puasa itu udah ada loh, cuma bentuknya beda. Kita mundur dulu ke tahun 610 Masehi. Bayangin, di Gua Hira saat wahyu pertama turun, disinilah Islam lahir. Dan ini yang menarik, di masa-masa awal ini, puasa Ramadan yang kita kenal sekarang itu tuh belum jadi kewajiban, belum ada perintahnya. Tapi bukan berarti nggak ada puasa sama sekali. Mereka udah kenal sama yang namanya puasa Ashura. Jadi ini puasa di tanggal 10 bulan Muharram. Dan ternyata puasa ini udah jadi tradisi buat orang-orang Arab bahkan sebelum Islam datang. Ceritanya jadi makin menarik pas Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Di sana, beliau lihat komunitas Yahudi juga puasa di hari yang sama. Kenapa? Ternyata mereka puasa untuk memperingati hari di mana Nabi Musa dan kaumnya diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Nah, pas dengar ini, Nabi bilang kalau kita, umat Islam, justru lebih berhak untuk menghormati Nabi Musa. Oke, kita lanjut lagi ya. Karena beberapa tahun setelah itu, ada satu momen yang mengubah segalanya. Kisah tentang puasa ini masuk ke babak yang baru, babak yang paling penting. Jadi, setelah hijrah ke Madinah, komunitas muslim kan mulai besar dan kuat tuh. Nah, tepat di tahun kedua Hijriah, turunlah sebuah wahyu. Wahyu ini yang jadi titik baliknya. Dan inilah dia, wahyu yang jadi fondasinya. Ayat dari surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini secara resmi mewajibkan puasa sebulan penuh di bulan Ramadan untuk semua umat Islam. Ya, inilah dasar dari ibadah puasa yang kita lakukan sampai detik ini. Eits, tapi ceritanya belum selesai. Ada fakta yang super menarik. Ternyata, aturan puasa zaman dulu itu jauh lebih berat daripada yang kita jalani sekarang. Jauh banget. Coba deh, bayangin ya. Aturan awalnya itu begini. Kalau seseorang udah buka puasa, terus dia ketiduran di malam hari, dia nggak boleh makan atau minum lagi sampai maghrib besoknya. Wah, kebayang nggak sih susahnya? Apalagi buat mereka yang kerjanya berat seharian penuh. Dan ini ada kisah nyatanya yang nunjukin betapa beratnya aturan ini. Ada seorang sahabat namanya Qais bin Shirmah. Dia pulang kerja capek banget. Saking capeknya dia ketiduran sebelum sempat makan malam. Ya, karena aturan tadi dia harus lanjut puasa sampai besoknya lagi. Dan akhirnya beliau pingsan karena udah terlalu lemah. Nah, kejadian yang menimpa Qais ini akhirnya sampai ke telinga Nabi Muhammad. Dan gak lama setelah itu, Allah menurunkan wahyu yang baru. Wahyu yang membawa keringanan, yang nunjukin betapa besar kasih sayangnya. Perubahannya itu signifikan banget. Dari yang tadinya nggak boleh makan, minum setelah ketiduran, aturannya diubah jadi jauh lebih ringan. Sekarang kita boleh makan dan minum sepanjang malam, sampai waktu fajar tiba. Nah, inilah aturan penuh rahmat yang kita jalankan sampai hari ini. Oke, kita udah lihat sejarahnya ya. Sekarang, yuk kita bahas makna di baliknya. Kenapa sih ibadah yang umurnya udah 1400 tahun ini masih relevan banget sampai sekarang? Karena puasa itu bukan cuma soal nahan lapar dan haus kan? Ini tuh semacam bootcamp spiritual, pelatihan intensif. Buat apa? Buat melatih kesabaran, ngendaliin emosi, menjaga mulut kita dari kata-kata yang nggak baik, dan yang paling penting, buat membersihkan hati kita. Ini luar biasa banget kalau kita pikir-pikir. Sebuah ibadah yang dimulai di padang pasir Arab 1400 tahun yang lalu, sekarang menyatukan miliaran orang dari berbagai macam budaya di seluruh dunia, dari Indonesia sampai ke Amerika. Satu ibadah yang sama tapi dilakukan oleh orang-orang yang begitu beragam. Dan di balik rasa lapar itu, ada pelajaran soal empati. Justru dengan kita ngerasain lapar dan haus, kita jadi lebih bisa ngebayangin penderitaan saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin ngerasain lapar setiap hari. Jadi, ini soal merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi, nanti pas kita nungguin detik-detik buka puasa, coba deh kita ingat lagi. Puasa ini bukan cuma rutinitas, tapi warisan sejarah yang luar biasa dan kesempatan emas buat melatih hati.
pertanyaannya sekarang buat kita semua, buat direnungkan. Gimana caranya kita mau pakai kesempatan ini buat jadi pribadi yang lebih baik lagi?